seorang itu harus bakti kepada mereka, kepada ibu bapaknya dalam hidup mereka dan juga setelah wafatnya. Setelah wafatnya. Bagaimana bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat? Dengan mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka, sedekah niatin pahalanya buat mereka, kirim doa, kirim tahlil, kirim fatihah, kirim sedekah niatin pahalanya buat mereka. Punya utang, bayarin utang ibu bapaknya. Kemudian juga menjalankan apa yang mereka wasiatkan dan menyambung apa yang biasa disambung oleh mereka. Ada teman-temannya, ada kerabat mereka, ada famili mereka, ada kawan-kawan yang selalu biasa disambung, baik disambung dengan ucapan atau dengan kasih sayang atau dengan sekedar telepon ataupun juga dengan nafkah. Oh, bapak saya selalu ngebantu dia. Begitu bapaknya meninggal, lanjutin. Bapak saya selalu sedekah ke sana. Bapaknya meninggal, lanjutin. Jangan diputus, jangan dikurangin, lebihin kalau perlu. Menyambung apa yang biasa disambung oleh mereka. Kemudian juga kalau memang kuburannya dekat di kampung yang sama dengan dia, ziarah ke kuburnya, paling kagak seminggu sekali. Kalau memang di lingkungan di kampung yang sama, ziarah ke kuburannya mereka. Ini kagak ada orang di kota yang sama dengan bapaknya waktu itu. Kita pergi ke ziarah, Beb, ziarahin apa namanya, Abahana di sini kita ziarahin. Ada beberapa orang ziarahin di sini, tinggal satu orang. Nah, abah ente mana aja kita mau ziarahin? Itu cari, lupa kuburan bapaknya di mana. Lupa dia nyari kemana kuburan bapak saya, nggak pernah datang di situ. Dia lupa sama kuburan bapaknya. La haula wala quwwata illa billah. Ziarahin kuburan bapaknya. Berziarah ke makam mereka. Jangan dilalaikan. Kemudian juga ada orang mau bakti kepada orang tuanya di masa hidupnya dan juga setelah kematiannya. Bukan cuma habis mati doang. Udah mati baru dia mau bakti. Masih hidup, mumpung masih hidup bakti. Itu pahalanya besar. Mumpung bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, berbakti kepada mereka. Udah mati baru dia mau doain. Udah mati baru dia mau bakti kepada mereka. Waktu masih hidup kemana? Walaupun setelah mati juga dia harus berbakti kepada mereka. Sebagian orang lebih bakti kepada ibunya orang, lebih bakti kepada bapaknya orang lain, kepada ibunya orang lain, kepada ibunya orang, bapaknya orang sopan. Wah, baik ya, sopan banget kepada ibunya orang lain, kepada bapaknya orang lain, kepada ibu bapaknya sendiri tidak demikian. Kita disuruh nih, orang yang paling berhak dengan baktinya kita, ya ibu bapak kita. Mereka yang paling berhak sebelum orang lain. Kemudian habis sekarang yaudah, saya dulu semasa hidup ibu bapak saya nggak sempat bakti dengan benar. Sekarang saya mau taubat, mau hijrah. Bagaimana? Bisa? Bisa. Selama kamu masih hidup bisa. Di antaranya itu kita diajarin doa kepada ibu bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca nih doa, Allah yang ngajarin di dalam Al-Qur'an. Kemudian katanya yang setiap habis azan, habis jawab azan, terus dia baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang baca doa ini habis azan sebanyak 5 kali, maka kutiba barlan biwalidah wa ingkan ghair dzalik. Ditulis sebagai anak yang bakti kepada ibu bapaknya walaupun sebenarnya dia nggak bakti. Waktu masa ibu bapaknya hidup dia nggak bakti, tapi ditulis sebagai anak yang berbakti. Hijrah, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun sebelumnya dia tidak demikian. Jadi baca ini doa buat ibu bapak kita. Kemudian juga membina anak-anak yang berbakti. Ada satu orang datang ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya dipecut, dipukul sama anak saya. Anak saya pegang cambuk, dipukulin saya. Cambuk. Emang anak kamu nggak sekolah? Kagak. Nggak kamu ajarin? Kagak. Nggak diajak hadir majlis? Enggak.
Nggak diajarin tahu haknya orang tua, taat kepada Allah, birrul walidain, kagak. Habis kamu ajarin dari kecil apa? Ya cara ngangon sapi, ngangon kambing, ngangon onta. Oh, kali ente dikira salah satu daripada binatang ternak itu. Kamu yang ngajarin. Begaulnya sama onta sama sapi, yang dia pukul, dikiranya kamu sama kayak sapi juga. Kamu nggak didik mereka. Begitu. Ada satu orang demikian kepada anaknya, dia nggak didik, bilang anta agaita, kamu yang durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Kamu yang durhaka, nggak mendidik anak-anak tersebut. Kemudian orang tua, jangan dia nuntut banyak kepada anaknya, nggak pakai nuntut, haknya tuh udah gede banget. Nah kita tuh jadi orang tua jangan terlalu maksain anak, banyak nuntut kepada anak. Saya pokoknya jam 7 harus disediain kembang 7 rupa, begitu. Menu makanan 7 macam, minuman 7 macam. Nyusahin banget nih orang. Jangan. Kita diceritain sampai orang dulu, mereka tuh mau minum, mau air, dia nggak bilang sama anaknya ambilin air, saya minta air, nggak bilang begitu. Dia paling benar. Kenapa? Abah aus. Nah, anaknya ngerti. Nggak dibilang ya wala diambilin air, enggak. Paling kalau udah keselak ya batuknya aja digedein. Atau dia bilang, oh nih kalau ada air minum enak nih. Kalau ada air minum enak nih. Atau enaknya minum apa ya? Dia nggak mau minta. Khawatir anaknya jadi menolak, atau entar dulu Mbak, nanti dulu Mbak. Jadi entar takutnya masuk sebagai anak yang durhaka. Bayangin aja Sayyidina Ali Zainal Abidin kagak mau makan korma atau anggur bersama ibunya. Dibilang kenapa? Bilang saya takut kalau makan bareng sama ibu saya, walaupun ibu saya dia ngambil duluan, tapi ketika saya mengambil setelah ibu saya tuh udah ngelirik, udah ngincer, udah membidik korma, taunya saya ambil dengan tangan saya. Padahal ibu saya lagi makan korma, udah 10 butir, tapi saya ngambil tuh yang udah sesuatu yang udah dilirik oleh ibu saya mau diambil, tahu-tahu saya ambil, saya takut jadi kualat kepada orang tua saya. Imam Abdullah Ba'alwi itu kalau duduk di depan bapaknya, ada lalat hinggap di wajahnya, dia nggak berani mengusir lalat di hadapan bapaknya. Begitu. Tahu gak kayak tentara tuh yang jaga istana tuh diri tegap, begitu ente lewein juga dia nggak bergeming. Begitu, fokus. Nah ini Imam Abdullah Ba'alwi di hadapan khusyuk begitu. Hatta ada lalat hinggap, dia nggak berani mengusir lalat di hadapan bapaknya. Kalau di satu ruangan dengan ayahnya, dia jalannya mundur, mau keluar ruangan, dia nggak berani ngebelakangin bapaknya, jalannya mundur. Anak sekarang dia jalan depan bapaknya, begitu. Bapaknya kesandung gara-gara dia. Begitu, Mbak minggir, minggir. Ini dulu jalannya mundur di depan abahnya begitu. Nah ada orang sama orang lain kayak begitu, tapi sama bapaknya nggak begitu. Lebih bakti ke orang daripada kepada ibu bapaknya sendiri. Termasuk tuh jalan di depan orang tua, di depan ibu, jalan di depan mereka, itu min asbabil faqr, bisa bikin miskin. Nah lo kalau takut miskin, nah baru deh tuh. Gitu hati, oh bisa bikin miskin nih, bikin rezeki nggak lancar.